Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Zain. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu mata kuliah Fisika 1. Mata kuliah Fisika 1 ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Fisika 1 mempelajari konsep, teori, dan fenomena dasar dalam fisika yang melandasi kajian lebih lanjut dalam sains dan teknologi. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, analisis vektor, kinematika dan dinamika, hukum Newton dan penerapannya, usaha dan energi, momentum dan impuls, mekanika fluida, dan yang terakhir kalor dan termodinamika. Untuk capaian pembelajaran lulusan, khusus untuk program studi S1 Teknik Telekomunikasi, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tentang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan rekayasa pada bidang teknologi informasi untuk memberikan solusi pada permasalahan ke teknik telekomunikasikan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan, menghitung, dan menganalisis vektor pada gerak yang mengakibatkan usaha dan energi. Yang kedua, mampu menjelaskan, menghitung, dan menganalisis momentum dan impuls. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan kinematika, dinamika, rotasi. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kalor serta proses termodinamika. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Fisika 1 dilaksanakan dapat melalui luring dan daring. Untuk metode luring dilakukan di kelas secara langsung dengan interaksi antara dosen dan mahasiswa, sedangkan untuk metode daring, interaksi dilaksanakan melalui Google Meet atau Zoom. Kedua metode tersebut mencakup tutorial, diskusi, dan latihan soal. Semua pembelajarannya terintegrasi pada sistem LMS ITTP dengan menu mata kuliah course Fisika 1. Untuk sistem penilaian, terdapat 5 poin utama, yaitu keaktifan mahasiswa sebanyak 10%. Di sini mahasiswa yang memiliki keaktifan lebih banyak akan mendapatkan poin lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang pasif di kelas. Yang kedua yaitu tugas sebanyak 25% yang diberikan setiap akhir pertemuan. Yang ketiga, kuis dengan bobot 15% sebanyak 2 kali selama 1 semester, dan UTS sebanyak 1 kali untuk pertengahan semester sebanyak 25%, dan yang terakhir UAS sebanyak 25% dan dilaksanakan 1 kali di akhir perkuliahan Fisika 1. Untuk buku referensi yang saya gunakan ada 2, di mana buku utama yaitu buku Tipler dengan judul Physics for Scientists and Engineers. Ini edisi ke-6, di mana penerbitnya dari Freeman and Company, New York. Sedangkan yang kedua yaitu buku Mikrajudin Abdullah dengan judul Fisika Dasar 1, Institut Teknologi Bandung. Berikut ini merupakan cuplikan video perkuliahan Fisika 1, yaitu membahas tentang analisis vektor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sehat semua ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Fisika 1 ya. Fisika 1 ini nanti kita akan membahas tentang analisis vektor ya. Ini adalah mata kuliah untuk yang kita di semester 1-nya ya. Nah, nanti selama 2 SKS ke depan kita belajar tentang analisis vektor, entah itu dari definisinya, terus ada juga operasinya ya.
mungkin sebelum memulai perkuliahan kita bisa berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Nanti saya pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahannya. Nah, untuk perkuliahan khususnya di mata kuliah Fisika 1 ini, itu tentang yang analisis vektor, kita ada capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ini CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah ya, dimana khusus untuk Prodi S1 Teknik Telekomunikasi itu mampu menjelaskan, menghitung, dan menganalisis vektor pada gerak yang mengakibatkan usaha dan energi. Nanti ada sub CPMK-nya. Sub CPMK-nya itu sendiri yaitu mampu memahami, menganalisis, dan mengoperasikan vektor. Nah, ini mungkin lebih yang khususnya ya di pertemuan kali ini ya. Nah, untuk outline-nya apa saja? Outline yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada definisi vektor. Nanti kita belajar nih apa sih itu vektor, terus penerapannya di mana. Yang kedua itu ada komposisi vektor dan satuan, dan yang terakhir itu kita belajar tentang operasi penjumlahan vektor. Apakah vektor ini hanya penjumlahan? Bukan ya. Jadi ini baru yang awalan. Sebenarnya operasinya itu ada juga nanti perkalian ya. Tapi kita batasin untuk pertemuan kali ini hanya sampai bagian operasi penjumlahan vektor. Ya. Oke, ini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita mulai ke materinya. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk ke definisi vektor ya. Definisi vektor. Apa sih itu vektor? Ya, kalau kalian pernah dulu pas sekolah ya, entah SMA ataupun SMK, pasti pernah dikasih tahu sama guru fisikanya, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada skalar dan ada vektor. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai ya. Berarti ini hanya memiliki nilai. Sedangkan untuk vektornya dia memiliki nilai dan arah. Nah, untuk perbedaan kedua ini nanti untuk yang besaran skalar contohnya ada suhu, massa, waktu. Jadi biasanya itu dia yang memang hanya misalkan massa dalam kilogram ya, otomatis dia merupakan besaran skala. Untuk selanjutnya di sini notasi vektornya itu bisa ditulis dengan huruf tebal ya, huruf tebal A atau adanya tanda panah di atas hurufnya ya. Di sini tanda panah di atas ya. Jadi kalau misalkan saya menuliskannya sih biasanya seperti ini ya. Saya jarang menuliskan dalam huruf tebal karena apa? Biasanya di papan tulis itu susah untuk membedakan tebal sama tipisnya ya. Makanya di sini saya biasanya pakai tanda panah di atasnya ya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, ini untuk contoh ya gambar dari vektornya ya. Jadi namanya vektor ya. Di sini ada pangkal vektor mulainya. Nah, ini arah vektornya. Ini disebut dengan ujung vektor. Ya. Nah, yang namanya vektor dia punya arah nih. Kalau tadi kan skalar nggak punya arah ya. Tapi kalau ini vektor dia punya arah. Arahnya kemana? Bisa arahnya nanti searah sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z ya. Tergantung dia dimensinya 1, 2 atau 3. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat pada gambarnya. Ini saya langsung. Nah, pada gambar ini bedanya apa kira-kira yang A dengan B? Ada yang tahu? Gambar A dengan B?
itu arahnya sama, tapi yang B-nya itu ada pet 1, pet 2 sama pet 3 ya. Bedanya itu kalau misalkan yang B itu kan ada pet 1, pet 2 sama pet 3. Jadi itu bedanya nanti misalkan kita mau dari Purwokerto ke Jogja, itu ada jalan lurusnya, tapi bisa aja kita lewat Semarang dulu nih. Ya, lewat Semarang dulu. Nah, itu namanya tadi lewat Semarang dulu, misalkan muter-muter dulu nih. Nah, itu namanya bukan vektornya, itu jaraknya, petnya, ya. Nah, ini vektor itu lebih ke perpindahan dari titik ujung, ya, titik awal ke titik akhir, ya, seperti itu. Nah, untuk gambar C dengan D, itu ada paralel vektor dan anti paralel vektor, di mana kalau paralel vektor ini dia bisa dilihat berarti ini searah atau beda arah? Searah, ya. Kalau anti paralel vektor berarti berlawanan arah meskipun besarnya berbeda, ya. Jadi kalau misalkan nih, ya. Ini vektor A, ya. Terus yang ini vektor B. Nah, antara vektor A dengan vektor B itu dia memiliki besar yang berbeda, panjangnya beda, tapi arahnya sama, berarti bisa disebut dengan paralel vektor, ya. Oke, ini untuk definisi secara umumnya, ya. Nah, selanjutnya pada vektor itu biasanya ada komponen vektornya, ya. Apa sih itu komponen vektor? Biasanya di sini komponen vektor itu ada di sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Cuma di sini karena masih tingkat 1, saya kasih untuk contohnya hanya di 2 dimensi, yaitu untuk proyeksinya sepanjang sumbu koordinat X dengan Y, ya. Nanti bisa aja kalian lihat ada sumbu yang sampai Z-nya, ya. Nah, selanjutnya di sini komponen vektor tadi proyeksinya, ya. Kalau misalkan saya hitung, di sini ada sumbu Y, ini X, ya. Nah, vektornya misalkan seperti ini, ya. Ini di sini nih, ya. Nah, ini X, Y, ya. Misalkan ya sebagai contohnya langsung ini 3,4, ya. Ini ada di X-nya itu 3, Y-nya 4, ya. Nah, di sini untuk komponennya di sumbu X-nya, ya. Ini kan pasti ada theta ya, sudutnya. Untuk sumbu yang di X-nya bisa kita menggunakan fungsi cos, ya. A cos theta. Untuk yang di Y-nya A sin theta, ya. Sedangkan untuk yang arahnya nanti bisa menggunakan theta tan min 1 AY per AX-nya, ya, dengan besar vektornya dari akar AX kuadrat plus AY kuadrat, ya. Saya kasih contoh yang ini nih, yang paling gampang. Besarnya berarti kalau misalkan ini vektor A, ya, ini vektor A, berarti besar vektornya gimana? A sama dengan akar berapa? X kuadrat tambah Y, berarti X-nya berapa? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 9, ya, akar 25 atau 5. Oh, oke. Berarti panjang besar vektornya itu 5. Nanti satuannya menyesuaikan, ya, bisa cm, bisa meter, tergantung soalnya, ya. Nah, untuk arahnya di sini bisa pakai theta tan min 1 AY per AX, ya. Nah, di sini arahnya theta sama dengan tan min 1 AY per AX. Nah, AY-nya berapa berarti tadi? 4, ya. Berarti tan min 1 4 per 3, ya.
Ini nanti bisa dihitung menggunakan kalkulator ya. Nanti di sini hasilnya kurang lebih ini berarti 4/3 tan min 1 dari 1,33 kurang lebih 53,1 derajat. Oh, berarti theta yang di sini hasilnya 53,1 derajat. Selanjutnya untuk yang besar vektor sama arah, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini untuk vektor satuan ya. Vektor satuan itu kalau secara definisi dia vektor tanpa dimensi yang nilainya 1 ya. Jadi setiap sumbu X dia namanya I, pasangannya I. Sumbu Y pasangannya J dan sumbu Z pasangannya K. Apakah ini boleh dirubah? Tidak ya. Ini sudah ketentuan di mana IJK ini tidak boleh dirubah ya. Itu untuk 3 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti gimana, Bu? Kalau 2 dimensi berarti cukup yang X sama Y ya. Apakah harus X dengan Y? Tidak. Bisa saja nanti pakai sumbu Z ya. Nanti menyesuaikan soalnya. Nah, kita lanjut ke operasi vektor ya. Operasi vektor yang akan dibahas yaitu tentang penjumlahan vektor ya. Ini masih dasar sekali. Nah, penjumlahan vektor ini ada berapa macam? Kira-kira ada yang tahu? Penjumlahan vektor itu ada 2 macam, di mana yang pertama itu, ini boleh saya hapus ya? Oke. Yang pertama itu nanti terkait dengan penjumlahan vektor secara geometri ya. Nanti ada geometri sama ada aljabar ya. Jadi hitungan angka sama gambar ya, bahasa sederhananya. Nah, untuk penjumlahan vektor secara geometri, misalkan nih di sini ada diketahui vektor U dan V ya. Vektor U dan V ini sembarang ya, bisa vektornya nanti A dengan B ya, atau X dengan Y ya. Ini hanya untuk contohnya ya. Nah, ada 2 cara untuk melakukan operasi penjumlahan vektor secara geometri, yaitu yang pertama ada menggunakan metode jajar genjang, yang kedua itu pakai metode segitiga ya. Nah, ini mudah sekali ya untuk menjumlahkan secara geometri ini. Apakah harus sama ukurannya? Iya ya. Karena ini misalkan nih ya, apabila diketahui vektor U-nya ya, ini ke kanan nih ya. Terus V-nya. Nah, di sini ini U sama V dengan metode jajar genjang itu pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor. Tadi yang namanya pangkal vektor kan awalan ya. Awalan vektornya. Berarti ini titiknya ketemu masing-masing sama ya. Ini untuk metode jajar genjangnya, pangkal vektor bertemu dengan pangkal vektor, baru ditarik garis bantunya supaya dia membentuk jajar genjang. Nah, panjang vektornya yang mana? Panjang vektornya yang warna biru ini ya. Yang ini U plus V-nya ya. Begitu juga dengan metode segitiga, sama ya. Konsepnya sama, cuma di sini untuk metode segitiga bangunnya nanti menyerupai segitiga, bukan jajar genjang ya. Kalau segitiga, ujung vektor pertama, tadi vektor pertama apa? U, itu bertemu dengan pangkal vektor kedua. Ya, ini pangkal vektor kedua yang V-nya. Nah, baru dari sini bisa ditarik panjang vektornya dari U ke V ya. Ini untuk vektor penambahan yang pakai geometrinya. Yang warna biru berarti ya. Yang sudah dijumlahkan tuh saya bedakan vektornya jadi warna yang biru ya. Jadi bukan hanya sekedar 2 tambah 3 ya. Nanti karena ini menyesuaikan arahnya ya. Itu untuk penjumlahan vektor secara geometri. Ya, coba kita lihat. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya itu misalkan tuh ada vektor B dengan C ya. Ini vektor B-nya ke arah agak menyamping, terus vektor C-nya ke kanan. Nah, gambarkan hasil penjumlahan vektor B dengan C ya. Nah, tadi kan caranya ada 2 ya.
Yang pertama apa? Jajar genjang. Yang kedua segitiga. Nah, untuk yang jajar genjang berarti kita cukup di sini ini pangkal ketemu pangkal B dengan C. Nah, ini vektornya yang ini. Ya, ini lupa saya kasih warnanya merah semua. Ya. Itu untuk vektor B dengan C. Nah, untuk metode segitiganya berarti tadi B itu sama dengan C, baru dari sini ini titik B plus C. Nanti jawabannya berarti yang ini nih, vektor B plus C, yang ini vektor B plus C. Ya. Oke, sampai sini penjumlahan vektor menggunakan geometri bisa dipahami? Bisa ya. Kalau belum ada, saya lanjut ya. Oh ya, silahkan Ca. Ya. Jika vektornya ada 3, caranya sama apa gimana? Oh enggak, berarti kalau misalkan nanti ada 3, itu nanti tidak bisa menggunakan metode yang ini. Ya, ini kalau misalkan vektornya itu 2, ya, pakai jajar genjang sama segitiga. Ya, kalau misalkan 3 kan nanti nggak bisa bentuk tuh bendanya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, ini mungkin lebih banyak hitungannya ya dibanding tadi kan gambar tuh geometri. Nah, untuk penjumlahan vektor secara aljabar, tadi kan ada vektor satuan I, J, dan K ya. Nanti ketika ada dua vektor U dengan V, maka di sini penambahan, Bu, ini kenapa ada pengurangan ya? Karena memang biasanya penjumlahan dan pengurangan itu masih dalam satu skop yang sama ya. Kecuali udah perkalian, itu nanti aturannya berbeda lagi ya. Nah, kemudian di sini untuk yang vektornya ya, vektor misalkan diketahui vektor U. Ini saya contohnya pakai 3 vektor ya. Vektor I, J sama K ya. Boleh nanti cuma 2 ya, bisa saja cuma 2. Nah, untuk vektor U dengan vektor V ini sudah diketahui U1, U2 dan U3. V-nya juga V1, V2 dan V3. Nanti penambahannya itu sesuai dengan variabelnya. Jadi U-nya U1 berarti ditambahnya dengan V1. Atau bahasa lebih sederhananya itu kalau X dijumlahkan dengan yang X, Y dengan Y, Z dengan Z ya. Nah, ini contoh soalnya nih. Ada vektor A 3, 2, min 1. Berarti ini bisa dituliskan 3 ini sumbu apa? X, Y, Z. Ya, oke. Yang ini juga sama. Ini X, ini Y, ini Z ya, atau IJK ya. Nah, untuk solusinya, nah tadi kita ubah dulu yang A ini 3I plus 2J min 1K atau bisa ditulis min K ya. Yang B itu kita hitung min 2I plus 5J plus 3K ya. Nah, baru dijumlahkan biasa. Tadi kita tulis ulang, ini untuk A, ini untuk B ya. Baru kita hitung ya antara yang sama nih ya. 3I dengan min 2I ya. Berarti di sini 3 dikurangi 2 1. 2 tambah 5 7. Oke, sorry. Nah, terus di sini min 1 tambah 3 plus 2K ya. Berarti hasilnya berarti I plus 7J plus 2K. Ini masih dalam bentuk besaran apa ini berarti? Skalar atau vektor? Skalar atau vektor? Vektor. Bedanya apa sih? Bedanya kalau misalkan masih ada IJK itu masih vektor. Kalau sudah dalam bentuk angka saja, berarti itu udah dalam bentuk skalar. Ya. Oke. Coba ya. Nah, ini untuk latihan soalnya ya, masih sama ya dengan yang tadi contoh soalnya. Mungkin ada yang mau coba maju, silahkan. Oh ya, silahkan sebutkan nama sama NIM-nya. Nama saya Caca Surya, NIM-nya 21101077.
Oke, silakan Caca. Oke. Diketahui U-nya sama dengan 2I min J plus K. Dan V-nya 3I plus 2J plus 2K. ditanyakan besar nilai U dan V. Iya, U plus V. Nah, ini penulisannya bisa pakai tanda panah di atas ya. Nah, 3 panah di atas ini cuma di huruf tebal. Ya. Sebelumnya kita jumlahkan dulu antara U dan V. Oke, yang lainnya bisa coba menghitung juga. Nanti bisa dicocokkan jawabannya dengan Caca. Itu kita samakan antara I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Ya. Tapi cepat. Oke. Oke. 5. Setelah diketahui ini, lalu kita mencari besaran vektor, di mana yang tadi rumusnya itu akar sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Karena ada 3, jadi tambah AZ kuadrat. Oke, hasilnya akar 35 ya, Cak? Oke, terima kasih Caca. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Nah, hasilnya sama ya dengan yang Caca kerjakan ya. Ini untuk yang nanti kalian bisa download PPT ini di LMS. Ya. Oke, ini untuk tugas 1 silahkan nanti bisa dikerjakan ya dan dikumpulkan melalui LMS ya. Dimana nanti LMS-nya itu di LMS Fisika 1 kalian bisa mengaksesnya, dan untuk materi serta tugas ini dapat di-download di LMS masing-masing ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran singkat dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran bidang pendidikan dan pengajaran, serta semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada bidang teknik telekomunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.